Saya Aswin Hariman, kini tinggal di Vancouver, Kanada. Ingin berbagi sedikit pengalaman selama hidup saya, dan kini sudah mencapai umur 82 tahun. Saya lahir di Jembatan 5, Kampung Kerendang, bertetangga dengan keluarga Arab yang beragama Islam, dan karena pada saat itu masih kecil diasuh oleh seorang pembantu yang sering ngikut belajar mengaji di sana. Pada saat itu saya sebagai anak kecil umur 3 tahun mungkin ikut-ikutan melafalkan cara-cara mereka mengajar tentang Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Dan ketika saya di rumah berbuat semacam itu dan meminta pada mama kopiah yang mereka pakai itu menimbulkan kekagetan pada ibu saya. Ibu saya mencari tahu dari mana saya mendapatkan itu, dan akhirnya ajak saya untuk cari kopiah di pasar Tanah Lapang Glodok ketika itu. Tetapi saya diimingkan untuk memakai kopiah yang berbentuk matros, kopiah milik Angkatan Laut, dan dibelikan juga baju matrosnya. Dan saya akhirnya tidak jadi pakai kopiah. Kemudian orang tua kami pindah ke Gang Madat Besar di dekat Gajah Mada. Di sana kebetulan ada Sondag School yang dikelola oleh seseorang dan mengajak anak-anak kecil untuk ikut setiap hari Minggu, kumpul, kasih makanan, dikasih penjelasan mengenai Bible dan lain-lain. Ketika pulang saya bercerita pada orang tua saya, beliau kaget juga. Akhirnya saya diajak mama untuk pergi ke Kwan Im Tong untuk coba belajar bersembayang. Dan ketika itu saya ingat saya diberikan rantai dari Kwan Im Tong yang berupa medalion segi 8 yang berisi aksara Chinese yang saya lupa artinya, mungkin Kwan Im something like that. Oke, dan akhirnya saya diakui sebagai anak dari Kwan Im. Mama minta supaya ikutin jejaknya Kwan Im dan minta popi, Peng An, dan selamat selalu. Akhirnya mama sering ngajak situ bila mana ada persoalan-persoalan untuk mengocok jamsi, menanya nasihat, lain-lain. Yang ternyata banyak pula manfaatnya begitu. Pada akhirnya kami pindah lagi ke Unilan di Gang Ketapang Utara. Di situ Papa mulai ajarin saya bahasa Inggris dan memberikan saya buku grammar Nashville yang di halaman pertama yang putih itu berisi tulisan Papa yang bagus sekali, penmanship-nya, berisi honesty is the best policy. Saya tanya pada Papa, apa artinya kata-kata itu? Ayah saya berkata bahwa honesty itu adalah kejujuran yang seharusnya setiap manusia memegang teguh prinsip kejujuran, karena
dari kejujuran itu akan timbul kepercayaan. Dan kepercayaan itu akan membawa manfaat dalam hidup seseorang. Karena orang bisa cari yang pintar, orang bisa cari yang rajin, tapi orang susah mencari orang yang terpercaya, yang honest, di mana ada suatu trustworthy, suatu nilai kepercayaan yang bisa diletakkan pada orang itu untuk melakukan atau membantu sang majikan mengerjakan sesuatu tanpa khawatir. Di samping itu saya pun mendapatkan buku dari ayah, yaitu buku Dale Carnegie yang berisi How to Win Friend, yaitu bagaimana caranya kita bersikap mencari banyak teman yang akhirnya nanti akan membantu kita dalam hidup. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, harus berteman dalam suatu masyarakat. Di samping itu saya juga mulai diajarkan tentang Buddhism, tentang Vandana, Tisarana, Pancasila, dan Dhammapada. Karena pada saat baru besar itu saya sangat haus akan bacaan-bacaan yang saya inginkan untuk menambah pengetahuan. Pada saat mulai besar, saya merasakan manfaat dari ajaran-ajaran itu. Dan saya terapkan dalam kehidupan dalam berteman, dalam sekolah, dan dalam bisnis. Modal dari yang saya dapat antara dari Buddhism, dari ayah, dan pengalaman bahwa kepercayaan atau trustworthy itu sangat banyak manfaat dan nilai dalam kehidupan. Dengan demikian kita mendapatkan banyak bantuan dari kiri dan kanan karena dari kata-kata mulut ke mulut, rekomendasi orang, saya mendapat banyak sekali bantuan dalam hidup ini sehingga bisa terjadinya hari ini. Ada seorang leveransir di Blok A yang memberikan kredit pada saya, memberikan saya kesempatan untuk membayar 6 bulan kemudian untuk membangun suatu tanah yang saya beli untuk saya bangun jadi bangunan. Itu sangat sekali membantu sehingga saya bisa mendapatkan keuntungan dari kepercayaan yang itu. Karena orang yang pertama itu, maka leveransir kedua, yaitu yang bergerak di bidang pompa listrik dan lain-lain, juga memberikan kepercayaan saya untuk mengkreditkan barang-barang dia dalam jangka waktu lama. Di samping itu juga pernah saya mendapatkan kredit dari seorang bankir, Mr. Peter Yusmin Chandra almarhum yang sangat berjasa, dan saya nyatakan banyak terima kasih. Dan juga dari seorang Arab lagi, dari pemilik Diamond Hotel, Ama Al-Jufri, berupa 2 sertifikat yang saya boleh gadaikan tanpa dia khawatir untuk disalahgunakan. Benar-benar suatu hal yang tidak pernah terlupakan. Saya banyak berterima kasih pada almarhum beliau itu yang telah mempercayai saya selama itu.
sangat saya pesankan kepada generasi yang akan datang, peganglah kepercayaan setinggi mungkin. Jangan tergoda impian untuk materi-materi yang sesaat kelihatannya bagus tapi bisa menjerumuskan. Setelah itu saya kerap diajak aja mengikuti ceramah-ceramah tentang Buddhism yang belakangan dikenal sebagai Sam Kau Hui, yang dikelola oleh Mrs. Chua Hin Hui, Dr. Randes Kusukyam, dan beberapa lagi yang saya agak lupa. Bapak sering ngajak kami pula mengikuti ceramah teosofi di Siminghui dari Bapak Subroto, seingat saya namanya. Subroto, entah Subroto Jenderal atau Subroto Swasta, saya nggak gitu ingat. Papa sempat juga kenal seorang pemilik sekolah Sinhua English School di Hayamuruk, Mr. Ong Tiang Biao, yang kemudian juga ditabiskan jadi biku Jina Puta bersama Jina Pia dan Jina Nanda di Watugong, Jawa Tengah. Ketika saya mulai kuliah di Bandung, saya sering bermeditasi bila menjumpai kesukaran dalam belajar atau bila mana ada permasalahan, dan melatih diri saya untuk tenang dan bisa konsentrasi. Tidak lupa pula saya sering membaca buku-buku tentang life after death, tentang out of body, dan lain-lain yang agak bersifat metafisik. Sempat pula mampir di Dago 3 di mana berdiri Wimala Dharma Wihara, kalau nggak salah namanya. Di situ saya ikut aktif bersama saudara Endro dan Mokhtar Rashid untuk membentuk Gerakan Pemuda Buddhis Indonesia. Sebelum terjadi Gesok 30 September 1965, kami didatengin 2 perwira TNI, namanya Kolonel Sumantri dan Brigjen Suraji. Diajak berdiskusi dan diberikan ceramah yang cukup intens. Setelah itu benar-benar terjadi suatu peristiwa berdarah yang namanya G30S. Berhubung pada saat itu terjadinya suatu penghentian kuliah kurang lebih 2 tahun, maka saya mengajarkan murid-murid sekolah yang keluar dari sekolah Tionghoa berkat bantuan teman-teman yang mempunyai suatu kepercayaan kepada saya dan mungkin juga rasa solidaritas mereka mengenalkan kepada orang tua yang membutuhkan tenaga pengajar. Dan saya mendapatkan banyak sekali murid, sampai 8 grup, dan saya sibuk dengan mengajarkan mereka dari mulai bahasa Indonesia dari sekolah Tionghoa itu, dan tentang bahasa Inggris juga, matematika, kimia, apapun yang bisa saya ajarkan, saya berikan pada mereka untuk persiapan mereka masuk ke sekolah negeri. Belajar Buddhism itu membawa saya ke suatu kehidupan yang bermanfaat sekali, karena selama saya berusaha berdasarkan guidance dari Buddhism itu, saya menjadi seorang yang
tidak susah untuk mencari sahabat, tidak susah untuk mendapatkan relasi bisnis, dan banyak pula pertolongan yang datang dari mereka-mereka yang menaruh percaya kepada saya, berupa misalnya mengenalkan saya kepada bohir-bohir yang mau membangun rumah, dan saya mendapatkan proyek-proyek yang lumayan bisa berkembang menjadi suatu akumulasi kekayaan, so to say, yang memberikan suatu manfaat untuk kehidupan saya dan keluarga. Kami juga sempat berkenalan dengan Mrs. Po atau Hartati Murdaya, yang sempat juga memberikan saya kesempatan untuk membangun pabrik dia di Rawaterate untuk furniture. Dan akhirnya saya sempat berkenalan dengan Bante Win di Wihara Jalan Lembang Terusan. Dan di situ saya melihat Bante Win sedang menunggu di luar di halaman tamu dari Mrs. Po. Tergerak hati saya untuk alangkah baiknya kalau Bante Win itu tidak tinggal di Jalan Lembang Terusan. Saya usulkan untuk mendirikan suatu wihara yang menurut teman saya Rai Pratadaya ada kesempatan untuk mendapatkan tanah dari Agung Podomoro Pak Anton Haliman di Sunter Agung Podomoro, dan saya usulkan untuk kita menggerakkan suatu usaha untuk membuat suatu wihara. Dan beliau langsung bersambut mengatakan bahwa dana itu pun memang sudah tersedia oleh masyarakat Thailand yang ada, yang sekarang pada saat itu disimpan di Bangkok Bank oleh Mr. Pot sebagai ketua panitianya. Saya sempat menghubungi Pak Anton untuk meminta beli tanah di Sunter itu, dan beliau surprise bahwa itu digunakan untuk wihara, maka beliau merelakan untuk memberikan gratis. Akhirnya dengan Bante Sombat kami sempat mengurus izin bangunan dan mencari pemborong, mendirikan wihara Jayakarta Dhamma Caka. Saya agak lupa namanya. Di Sunter Agung Podomoro, yang hingga sekarang berdiri jadi Oposata di sana. Saya ikut berterima kasih pada saudara Rai Pratadaya yang mau diajak untuk mendesain wihara itu tanpa uang sepeser pun. Dan salah seorang pemborongnya yang kebetulan tinggal di sebelahnya Agung Podomoro, di Agung Podomoro sebelah wihara itu, saya lupa namanya, seorang Katolik yang dengan sesungguhnya membantu membangun itu dengan baik. Ya, semua itu berkat suatu karma yang baik. Pada tahun 1950-an, saya ikut ayah dengar ceramah seorang ex-mahasiswa atau guru besar yang bernama Anagarika T. Buan An, yang katanya asalnya dari Bogor, sekolah ke Belanda dan belajar tentang Buddhism, yang mempunyai kekuatan batin yang bisa mengobati orang sakit.
Ketika tahun 1953, saya ikut ayah menghadiri ceramah beliau, dan pada saat itu diumumkan juga akan diadakannya upacara Waisak di Candi Borobudur. Kami mengikuti acara Waisak di Candi Borobudur bersama lainnya dengan menumpang bus yang sudah dicarter sebelumnya dan nginep di hotel di Muntilan, seingat saya pada saat itu. Sangat menyenangkan sekali dan membuka mata saya terhadap bagusnya suatu perkumpulan paguyuban yang mempunyai suatu kekompakan dalam bantu-membantu dan saling tolong-menolong. Di Borobudur itu pada malam hari saya melihat upacara ramai sekali dan banyak orang di samping mengikuti upacara, sebagian ada yang bermeditasi di pinggir stupa Buddha di pinggiran-pinggiran candi itu. Pada saat itu saya sempat naik ke stupa besar yang paling di atas. Tahap demi tahap saya kelilingi candi itu sampai ke tempat itu dan saya ingin mengusap stupa yang besar itu. Ketika saya meraba stupa yang besar itu, tiba-tiba bergema halilintar keras sehingga saya agak takut dan tergesa-gesa balik kembali ke bawah candi mengikuti seremoni acara Waisak rame-rame. Di situ saya sempat melihat banyak orang asli dari Tengger yang asalnya beragama Buddha bersemedi di Borobudur itu. Dalam hal-hal kehidupan ini, peganglah suatu prinsip kejujuran berdasarkan Pancasila Buddhism, dan dengan demikian harus juga menjaga kepercayaan, trustworthy, bagi mereka yang mau memberikan tugas pada kita. Saya mendapatkan pertolongan dari satu teman ke yang lain teman, words of mouth, di mana berantai dari satu ke tempat lain sehingga tidak putus-putusnya saya mendapatkan proyek-proyek yang sangat lumayan hasilnya. Dari seorang biasa sampai mendapatkan proyek dari seorang menteri, dirjen-dirjennya, dan rumah bangkir itu pun sempat diberikan untuk saya bangun dengan hasil lumayan. Oke, barangkali ini merupakan suatu kesaksian yang bermanfaat. Bila mana ada saran-saran atau ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dulu dan sampai kesempatan lain.